Kencana, kencana ya. Anjay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulan Sulisti Arli dari kelas manajemen 22A. Di sini saya ingin menjelaskan tentang entrepreneurship dan technopreneurship. Kata entrepreneur berasal dari bahasa Prancis entreprendre, yang sudah dikenal sejak abad ke-17, yang berarti berusaha. Dalam hal bisnis, maksudnya adalah memulai sebuah bisnis. Kamus Merriam-Webster menggambarkan definisi entrepreneur sebagai seseorang yang mengorganisir dan menanggung risiko sebuah bisnis dan usaha. Menurut Thomas W. Zimmer 2008, entrepreneur kewirausahaan adalah penerapan kreativitas dan keinovasian untuk memecahkan permasalahan dan upaya memanfaatkan peluang-peluang yang dihadapi orang setiap hari. Menurut Andrew J. Dublin, entrepreneur adalah seseorang yang mendirikan dan menjalankan sebuah usaha yang inovatif. Istilah entrepreneur pada dasarnya merupakan suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan, dan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup untuk memperoleh peluang dengan berbagai risiko yang mungkin dihadapinya. Entrepreneurship adalah segala hal yang berkaitan dengan sikap, tindakan, dan proses yang dilakukan oleh para entrepreneur dalam merintis, menjalankan, dan mengembangkan usaha. Adapun technopreneurship yaitu seseorang yang membuat sebuah peluang usaha dengan memanfaatkan teknologi yang sedang berkembang pesat saat ini. Dalam dunia entrepreneurship, teknologi dianggap sebagai sebuah peluang yang dapat diidentifikasi dan digunakan untuk membuat, mengelola, dan mengembangkan suatu usaha yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Ada tahap-tahapan entrepreneurship, yaitu yang pertama, tahap memulai. Tahap ini di mana seseorang yang berniat untuk melakukan usaha mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, diawali dengan melihat tantangan atau peluang usaha baru, dan dilanjutkan dengan kemungkinan dan adanya keinginan untuk membuka usaha baru. Tahap ini juga memiliki jenis usaha yang akan dilakukan, apakah di bidang pertanian, industri, atau jasa atau usaha lainnya. Kedua, tahap melaksanakan usaha. Dalam tahap ini, seseorang entrepreneur mengelola berbagai aspek yang terkait dengan usahanya, mencakup aspek-aspek menjalankan bentuk usaha, pembiayaan, SDM, kepemilikan, organisasi, kepemimpinan, yang meliputi bagaimana mengambil risiko dan mengambil keputusan, pemasaran, dan melakukan evaluasi. Yang ketiga, tahap mempertahankan usaha. Tahap ini di mana entrepreneur berdasarkan hasil yang telah dicapai, melakukan analisis untuk mengatasi segala masalah dan hambatan dalam menjalankan usahanya. Entrepreneur yang berhasil adalah yang mampu mempertahankan usahanya dari segala hambatan, tantangan, dan masalah yang ada sehingga usahanya dapat berjalan dengan lancar. Yang keempat, tahap mengembangkan usaha. Tahap ini adalah di mana entrepreneur berdasarkan hasil yang telah dicapai, melakukan analisis pengembangan dan inovasi untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Dalam pengembangannya, bisa dengan memperbanyak relasi, memperbarui metode dan sistem, memperbarui produk yang dihasilkan, memperbesar dan memperluas usaha, menambah kualitas, menambah pelayanan, menambah tenaga kerja, dan tahap ini entrepreneur melakukan kontribusi dalam jangka panjang terhadap manusia, alam, dan lingkungan. Dari manfaat pengembangan usaha ini dapat diperoleh secara jelas kontribusi untuk masalah lapangan kerja, yaitu akan ada penambatan tenaga kerja. Proses entrepreneurship diawali dengan suatu aksioma, yaitu adanya tantangan. Dari tantangan tersebut timbul gagasan, kemauan, dan dorongan untuk berinisiatif.
yang tidak lain adalah berpikir kreatif dan bertindak inovatif sehingga tantangan tadi teratasi dan terpecahkan. Semua tantangan pasti memiliki risiko yang kemungkinan berhasil atau tidak. Oleh sebab itu, entrepreneur adalah seseorang yang berani menghadapi risiko dan menyukai tantangan. Pentingnya dan manfaat entrepreneur. Menurut Zimmerty, manfaat dan entrepreneur antara lain, yang pertama, peluang mengendalikan nasib sendiri, yaitu memiliki atau memimpin perusahaan, memiliki kebebasan dan peluang bagi entrepreneur untuk mencapai tujuan baginya. Entrepreneur ingin mencoba menenangkan hidup mereka dan mereka menggunakan bisnis mereka untuk mewujudkan keinginan itu. Yang kedua, peluang melakukan perubahan. Semakin banyak entrepreneur yang memulai bisnis karena mereka melihat peluang untuk melakukan perubahan yang menurut mereka penting. Entrepreneur mempunyai cara untuk mengungkapkan wujud kepedulian terhadap masalah-masalah sosial dan mempunyai keinginan untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peluang untuk mencapai potensi sepenuhnya. Bagi entrepreneur, tidak banyak perbedaan antara bekerja dan bermain. Keduanya sama saja, mereka mengetahui bahwa batasan terhadap keberhasilan mereka adalah segala hal yang ditentukan oleh kreativitas, antusias, dan visi misi mereka sendiri. Yang keempat, peluang untuk meraih keuntungan tanpa batas. Walaupun uang bukan daya dorong utama bagi entrepreneur, keuntungan dari bisnis merupakan faktor motivasi yang penting untuk mendirikan perusahaan. Yang kelima, peluang berperan dalam masyarakat dan mendapatkan pengakuan atas usaha. Pemilik bisnis menyukai kepercayaan dan pengakuan yang diterima dari pelanggan yang telah dilayani dengan setia. Peran penting yang dimainkan dalam lingkungan setempat, serta kesadaran bahwa kerja memiliki dampak nyata dalam melancarkan fungsi ekonomi merupakan sebuah imbalan. Dan yang terakhir, peluang melakukan sesuatu yang disukai dan bersenang-senang dalam mengerjakannya. Kebanyakan entrepreneur yang berhasil memiliki bisnis tertentu sebab mereka tertarik dan menyukai pekerjaan tersebut. Mereka membuat kegemaran mereka menjadi pekerjaan dan senang bahwa mereka melakukannya. Lalu adapun tujuan dari technopreneur, yaitu yang pertama, menyelesaikan masalah sehari-hari. Sebuah bisnis yang berbasis pada integrasi teknologi sudah jelas membantu menyelesaikan berbagai masalah di sekitar dan menjadi solusi yang dicari oleh masyarakat karena dianggap memudahkan. Kedua, mendorong kemajuan teknologi. Yaitu kehadiran bisnis ini juga mendorong pesat kemajuan teknologi. Di masa yang akan datang akan memicu hadirnya teknologi baru yang bermunculan untuk menggantikan yang terdahulu. Keempat, mendongkrak perekonomian. Munculnya berbagai bisnis berbasis teknologi bisa menyerap ribuan tenaga kerja baru. Tentunya secara langsung akan berdampak pada peningkatan pendapatan negara, yakni dengan adanya penerapan pajak. Lalu skill apa saja yang harus dimiliki seorang technopreneurship? Yang pertama, memiliki minat dan pengetahuan yang baik di teknologi. Kedua, mengedepankan teamwork dan kemampuan problem solving yang baik. Adapun pentingnya technopreneurship, yang pertama, meningkatkan pemanfaatan sumber daya yang ada. Seorang technopreneur menciptakan bisnis dengan cara memberikan solusi atau masalah yang ada. Yang kedua, membuka lapangan kerja. Masih berhubungan dengan poin sebelumnya, dengan membuat kerjasama bersama mitra, itu berarti keberadaan technopreneurship bisa membuka lapangan kerja. Yang ketiga, mendorong perkembangan teknologi. Technopreneurship juga berpeluang untuk mendorong perkembangan teknologi dengan banyaknya bentuk bisnis yang berbasis teknologi. Hal ini membuat semua orang berlomba-lomba untuk menciptakan inovasi agar dilirik oleh konsumen. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak